Halo, Mbah Amin Rais. Apa kabarnya? 1.000.000% jagoanmu Anies Baswedan tidak akan mungkin jadi, Mbah Amin. Percayalah sama saya. Jagoanmu tidak jadi presiden. 1.000.000% tidak akan jadi, Mbah Amin. Kalau sampai Anies Baswedan jadi presiden, Jakarta Solo saya akan jalan kaki sambil engklek. Bonus oleng gini Mbah Amin, gini, engkleknya gini. Oleng. Gitu Mbah Amin. Jagoanmu nggak jadi. Percaya deh, Anies Baswedan tidak akan jadi. Kalau sampai jadi presiden, Jakarta Jogja saya akan jalan kaki sambil engklek plus oleng Mbah Amin. Oke. Wah, tidak terasa udah lama banget nih ya. Channel ini jarang mereaksi topik atau tema seputar Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu, malam hari ini sebagai pengobat rasa rindu dan rasa kangen, saya akan mereaksi video seputaran Pak Anies, guys. Anggap saja ini sebagai tontonan hiburan ya. Semoga teman-teman di sini dapat terhibur. Mari kita sama-sama mereaksi berikut ini. Assalamualaikum. Halo Sendirian tahu nggak kedatangan siapa? Kedatangan capres yang kita dukung selama ini, Bapak Anies Baswedan. Halo. Pak Anies, apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah. Pak Anies sehat Pak Anies. Baik, sehat, alhamdulillah. Pak Anies ini sendirian, Pak Anies seneng sekali Pak kedatangan Pak Anies hari ini. Saya juga gitu, tadi lagi ada di antara acara kan. Nah, mampir dulu sebentar ke sini. Ketemu teman-teman yang pada kerja di belakang layar nih, luar biasa semuanya. Luar biasa. Pak Anies, boleh nggak Pak Anies sampaikan kata-kata semangat untuk sendirian semua dalam menghadapi Pilpres 2024? Buat sendirian semuanya, jaga semangat. Gandakan semua yang kita dengar positif, baik. Yang tentu jaga kritis, jaga objektivitas. Tapi ikut sebarkan. Karena kalau kita mau perubahan, gak bisa perubahan itu kerjain sendiri. Harus mengajak lebih banyak lagi. Jadi buat semuanya, sendirian ya. Sendirian. Jangkau semua, sebarkan pesan-pesan yang positif. Insya Allah kita bisa sama-sama bikin Indonesia lebih baik. Indonesia lebih adil. Terima kasih Pak Anies. Selamat ya buat semuanya pada bekerja di sini. Selamat buat semua sendirian yang mengikuti ini semua dengan konsisten. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Anies. Sendirian, terus nyalakan sentermu. Jangan lupa subscribe Sender Indonesia agar terus menyala untuk menjadi cahaya penerang menuju perubahan 2024. Indonesia lebih adil, Indonesia lebih maju bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Luar biasa Pak Anies. Pak Anies. Pak Anies luar biasa. Pak Anies. Kenapa rata-rata kalau di sosmed itu komenan ya banyak banget pendukungnya Pak Anies nih ya. Main sosmed kan banyak banget tuh pendukungnya Pak Anies. Tapi giliran di survei nih Pak Anies itu ternyata paling rendah, selalu nomor buncit. Kalau menurut gua artinya banyak banget akun sosmed ya, kayaknya nih ya, satu orang itu punya 10 akun sosmed gitu. Nah, jadi makanya kelihatan banyak pendukung Pak Anies di sosial media. Tapi pada kenyataannya begitu di survei ya, hasil survei itu kan berarti secara langsung nih di survei kalah. Nah, berarti kan kayak gerbong kosong nggak sih? Bener nggak? Coba komen. See all of us here in the National Monument of Indonesia. We are Sumpah, gak ngada-ngada, gak ngarang-ngarang. Waktu Pak Anies Baswedan bicara orasi,
bela Palestina merinding. Karena selama ini yang gue tahu Pak Anies tuh orangnya kalem, lembut banget. Aduh, udah berapa kali ketemu Pak Anies tuh yang saya lihat itu seorang pemimpin yang penuh dengan kelembutan. Tapi kemarin, Masya Allah, bergetar, merinding. Ya Allah, pakai bahasa internasional. Pak Anies menghimbau stop kekerasan terhadap anak-anak di Gaza, free Palestine, free Palestine. Gila banget, Masya Allah. Ternyata sosok Pak Anies itu bisa keras, bisa lembut. Ya guys, Palestina aja dia bela mati-matian. Bagaimana kita rakyat Indonesia nanti kalau beliau jadi presiden pasti akan dibela habis-habisan. Oke guys, ya saya kemarin sempat menyaksikan bagaimana pidato Pak Anies yang sangat luar biasa ya dalam sebuah aksi massa ya. Pak Anies mendapatkan kesempatan untuk berpidato ya. Jadi kalau saya buat perbandingan ya, siapakah yang lebih pro Palestina guys ya? Semuanya pro Palestina, tetapi kalau berbicara tentang pro ya, kalau hanya sekedar berkata-kata, saya pun bisa ya, teman-teman pun bisa ya. Tapi bagaimana dengan aksi nyata? Coba kita bandingkan ya. Pak Ganjar Pranowo ya, beliau rela dihujat satu negara guys, dimaki-maki satu negara hanya untuk membela Palestina guys ya. Itu terbukti saat kemarin Piala Dunia yang dimana negara kita atau Indonesia ini menjadi tuan rumah, dan itu gagal guys ya, karena ada Israel yang hendak bertanding di negara kita. Lalu kemudian Pak Prabowo kemarin ya menyumbangkan uang pribadinya sejumlah 5 miliar untuk Palestina ya. Lalu sekarang Pak Anies mana? Kata-kata doang. Jangan terbuai dengan kata-kata ya. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kita di Palestina itu aksi nyata, donasi Anda, bantuan Anda. Itu yang dibutuhkan, bukan hanya sekadar berkata-kata. Pak Muhaimin Iskandar. Halo Pak. Dari mana ini? Siapa? Bola Dewi. Siapa? Semangat Pak Muhaimin. Semoga Prabowo menang Pak. Anies. Pilih Anies. Anies tidak berpartai, tapi dia kerjanya bagus, jujur. Oh. Sangat memperhatikan rakyat kecil. Tapi itu cucu apa mau nyusuk Prabowo? Mana? Enggak, ini si Ariman sendiri. Si Ariman. Gimana tuh Prabowo? Mau nyusuk Prabowo. Mau nyusuk Prabowo. Jangan. Ya kalian mesti kasih tahu. Ayo. Jangan hanya lihat. Itu Prabowo itu hanya gelom sebentar. Dan beribadah doakan Palestina. Oke. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur. Ketebak Pak Anies, mainmu terlalu kotor dan kasar dengan menjual rasa empati dan simpati penderitaan rakyat Palestina. Anda sekarang berkoar-koar dengan nada sumbang seolah-olah pemerintah, gubernur, bupati, wali kota tidak ada empati dan tidak pernah mendoakan penderitaan Palestina atas serangan Israel. Hello pada saat Pak Ganjar dan Pak Koster dihujat oleh insan sepak bola Indonesia dengan tegas dan keras serta secara kesatria menolak timnas Israel main di Indonesia, Anda puasa bicara kan Pak Anies? Anda tidak berstatement apa-apa kan? Anda pura-pura nggak tahu dan pura-pura bisu. Kenapa sekarang dijual kayak gitu Pak Anies? Seolah-olah Anda yang paling simpatik. Indonesia itu butuh kesatria yang berani mengambil risiko seperti Pak Ganjar, bukan oportunis dan pecundang. Halo pendukungnya Anies Rashid Baswedan yang kemarin teriak-teriak di era Pak Jokowi, beras mahal, pupuk mahal, susah didapat, alat-alat bantuan pertanian sudah tidak ada lagi. Terus kalian teriak-teriak, Anies Presiden Perubahan di 2024. Lah ngapain nunggu 2024? Lah sekarang aja sudah dirubah kok. Dana anggaran khusus untuk masyarakat yang profesinya sebagai petani itu sudah dirubah sama Yassin Limpo
Kita tahu Yassin Limpo itu dari partai mana, kader partai mana? Hah? Dari Nasdem. Nasdem pengusung siapa? Anies Rashid Baswedan. Sekarang sudah dirubah, bro. Dana anggaran khusus untuk masyarakat petani itu sudah dirubah menjadi dana anggaran untuk kampanyenya Anies Rashid Baswedan. Nggak percaya? Ini videonya. Cring. Nasdem semakin kehilangan arah dan tujuan. Uang negara dipermainkan demi kepentingan politik kelompok mereka. Anggaran disalahgunakan demi bisa membiayai kampanye Anies Baswedan yang membutuhkan anggaran sangat besar. Wajar saja jika selama ini petani mengeluhkan pupuk mahal dan sulit didapat, bahkan petani banyak yang mengeluhkan sedikitnya bantuan alat pertanian. Ternyata uang tersebut digunakan tidak semestinya oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anggaran tersebut justru menyimpang untuk kepentingan politik. Cek 2 triliun rupiah yang kemudian ditemukan saat penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di salah satu kediaman Syahrul Yassin Limpo. Ini tentu menjadi pertanyaan, cek 2 triliun rupiah. Ada apa dengan cek tersebut? Dari mana? Untuk apa? Saya akan gali lebih dalam soal ini. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Marah tuh sama yang buat berita ya. Paham kan? Mikir. Mbak jarene sampean sik seduluran misanan karo Pak Anies, kok nyokong Prabowo? Lah kowe kok roh? Sapa sing ngomong karo awakmu? Lah aku ki sik seduluran karo Pak Anies. Sapa sing ngomong? Kok iso roh ki? Intelijene bocor iki. Anjen yo aku ki sik seduluran karo si Anies. Ya garis keturunanku karo Anies ki padha. Teko Nabi Adam, ya dadine aku memang cek seduluran lah karo Anies ki, cek mambu-mambu dulur. Nek ditelusuri teko eyang buyut kakek nenek mbiyen ki, ya nenek moyange mbiyen ki jek enek lah, jek enek duluran karo Anies. Lah nek nyapo kok aku menyokong Prabowo ya. Lah wong jenenge cinta ki ya sak sir-sir to. Aku nyokong sapa kan ya bebas. Wong dhek pejabat aku rakyat biasa. Ya sak sir-sirku to karo milih sapa. Lagian aku ngomong apa-apa karo Anies, sambatan karo Anies ora dipikir karo Anies. Nyatane aku dadi TKW. Piye meneh tak jaluki nomor telepon ki lho, ora diweni karo Anies aku. Nomor telepone, padahal jirene dulur ya aku gak diweni nomor telepon karo Anies. Terus piye ngono kuwi? Padha ae kan. Mau tak sambati nganu Pak Lek iki nganu lho, banjir ki piye Pak Lek? Banyune kon parkir. Mentok-mentok dibegawekne sumur resapan malah ngrusak dalan ngarep omahku. Terus piye ngono kuwi karepe Anies? Momet lah aku ki intine ki ngono kuwi. Tak sambati, teh kali mau ambu ki piye mbok diresik-resiki. Ya Allah ditutup mekan karo jaring-jaring hitam. Terus piye mangsane? Ya Allah, aku ki bingung. Kayak mbiyen pada jarine pas kampanye. Lek ngomong, kita itu harus membangun manusianya, bukan membangun fisiknya seperti jalan dan lain-lain, tidak penting. Giliran jabat tenan lho tak tekoki. Lah kowe nyapa kok nganu, apa ki lek ngarani bangun patung bambu ki, jerene menyokong petani bambu. Lah ya sak umur-umur ki lho, padahal dhek urip ning kutha, aku urip ning desa ya. Ngguri omahku ki papringan ki tenan ki nyoto-nyoto ngguri omahku papringan. Ora enek sing jenenge petani bambu. Lah wong pring dincepne urip bodo amat kok iso-isore teko pangano apa petani bambu. Kun sing sekolah aku sing ora lho. Kaya lu genah aku jane riset apa ora ngono aku ora paham. Ngono tak anggarane 500 juta lho bayangno. Ya engke aku 500.000 lho rong tau. Trimo jarine menyokong petani bambu bar jarine pembangunan iki mek pirang sasi terus bambune ki wis bosok dibuang 500 juta menguap. 500.000 lho ora tau kayak aku dulure iso-isone. Ya penting aku dukung Prabowo to. Mas yo padha-padane. Sing penting kan aku ora benci karo Prabowo. Ngono intine kan ngono, sesama dulur kan intine kan ngono. Yo wis ngono ceritaku. Sesuk-sesuk nih nganu privat, diprivasi nek kowe arep tekok-tekok aku ya via email. Persiapannya malam ini tirakatan di rumah Mas Anies. Kalau teman-teman perhatikan proses pendaftaran Anies Muhaimin ke KPU beberapa waktu yang lalu, itu prosesnya sangat luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk kita semua. Di mana dimulai dengan berkumpul bersama di malam harinya, berzikir, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di subuh harinya memohon restu dan doa kepada orang tua, yaitu kepada ibunya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu
berkunjung ke partai pengusung, dalam hal ini PKS, PKB, dan Nasdem, dan setelah itu lalu diantar bersama-sama ke KPU untuk mendaftar. Menurut saya ini adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa. Tidak ada acara pesta-pesta di sana. Semua berlangsung secara hikmat. Dan menurut saya ini di era sekarang ini jarang sekali dilakukan. Jadi ini bagus buat contoh-contoh kepada anak muda seperti kita-kita ketika ingin melakukan atau mengerjakan tugas yang penting, maka dimulai dengan doa, meminta restu kepada Ibu. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like dan komen sebanyak-banyaknya. Tadi gue dibilang mendukung Ganjar gara-gara main ke posko Ganjar. Bukan, itu gue diganjar jadi mata-mata. Nah sekarang gue ke posko Anies nih, gue jadi mata-mata juga. Kenapa? Karena idola gue cuma satu, Thorik Halilintar, Giring Niji. Kita bakal ulik nih, kira-kira pendukung Pak Anies kayak bagaimana? Fanatik apa kagak? Nih gue lagi di kandangnya Pak Anies nih. Nih bang, kita kenalan dulu bang nih, rame-rame nih, Selatan Bersama. Saya Saiful Bahri, Aik dari Selatan Bersama. Itu kebetulan saya ketuanya, dan ini Bang Abeng, bagus. Ini orang Betawi semua nih. Oh, Betawi asli. Berarti dukung Pak Anies cuman gara-gara Lebak Bulus aja? Tetanggaan dong jadi dukung gitu ya? Salah satunya itu, yang terbesar. Yang terbesar itu ya? Karena warga saya, beliau memang secara kedekatan, persaudaraannya kuat, kental, dan mau banyak berkontribusi di kampung. Tapi gimana bang, ini surveinya paling bawah mulu Pak Anies nih, bagaimana ini kita nih? Itu kan survei, ya kan, kalau survei mah biarin aja. Yang penting saya mah dukung. Tugas saya itu menyatukan warga lingkungan saya untuk supaya ya dukung Pak Anies. Supaya nanti abang jadi komisaris. Oh enggak. Kalau itu enggak. Enggak, saya enggak ada MOU kayak gitu bang. Kita kan tahu bang, relawan ada jadi menteri. Kabarnya setelah ada Pak Anies jadi gubernur, Lebak Bulus harga tanah naik melonjak. Oh iya jelas gitu, karena enggak hanya Lebak Bulus, mungkin di DKI itu se-Jakarta itu ya melonjak karena pembangunannya merata, bagus, ya kan kalau menurut saya ya. Aneh mau nanya bang, kira-kira seandainya surveinya benar seandainya, nanti ente pilih siapa bang putaran kedua bang? Ganjar atau Prabowo bang? Kalau putaran kedua saya nggak ada untuk pilih Anies saya. Gimana kalau putaran kedua saya nggak ngebayangin kalau Pak Anies kalah, saya ngebayanginnya Pak Anies menang. Oh gitu ya? Ngebayangin saya Pak Anies menang. Kemarin Anda tanya di poskonya Ganjar, kalau Ganjar kalah disuruh milih Prabowo atau Anies, mendingan tembak mati dia katanya. Kalau milih dia tuh. Saya golput aja dah. Ini yang saya tahu nih ya, banyak pendukung Pak Anies yang sebenarnya cuma gara-gara barisan sakit hati Pak Jokowi aja, bener nggak tuh bang? Kalau itu yang ditanyakan, yaitu mungkin orang-orang yang selama ini fanatik sama Jokowi. Kalau kita kan emang kita realitasi aja, realitanya kita itu di sini yang saya rasakan dari dia jadi gubernur sampai sekarang saya mempunyai keinginan yang tinggi untuk jadi presiden ya, karena emang saya melihat langsung akhlak beliau, budi pekerti beliau luar biasa. Bang, kalau kalah nyapres kira-kira nyagup lagi nggak Pak Anies? Kan masih keburu tuh waktunya tuh. Kalau mungkin undang-undangnya bisa, kenapa enggak? Kalau itu dia mau dan beliau itu berarti mungkin ya? Mungkin mau, ya kita dukung terus lah. Jadi kalau kalah juga nggak apa, yang penting nyagup aja. Iya, tapi kalau beliau jangan kalah. Oh, jangan kalah ya. Kalau kata Betawi, jangan kalah. Tadi aja nggak mau. Ini saya sebagai pendukung Ruhut Sitompul kesini boleh kan bang? Oh boleh, jangan kata Ruhut, yang datang kesini juga banyak. Banyak yang pendukung di luar nggak? Banyak datang. Kalau saya terbuka, teman-teman, saudara semua saya anggap, karena saya bilang tadi, jangan jadikan pilpres ini jadi perpecahan. Pemilu yang damai, pesta demokrasi yang damai. Nambahin boleh ya? Ya boleh. Salah satu etnis di Indonesia ini mendukung Pak Anies ini memang kita baca di media itu memang Betawi. Tapi kenapa kita lebih condong pilihnya ke Pak Anies? Karena memang dia humanis, dia bineka, dia apa adanya, itu dekat sama karakter kita. Jadi bukan nasional religius, tapi religius nasionalis. Keagamaan dulu baru nasionalis. Nah ini Pak Anies tuh. Ya. Gimana nih guys, setelah ngedenger nih omongan tentang Pak Anies, apakah akan all in buat Pak Anies? Kalau gue tetap, gue penikmat, penggemar Roy Suryo, tetap gue nggak berubah. Pak Anies kalau misalnya coblos, transfer dulu ya. Pak Anies jangan lupa ada transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Purnawirawan TNI dari mana Bu? TNI AL. Ibu? Angkatan Darat. Angkatan Darat. Kenapa pilih Anies? Karena menginginkan perubahan. Apa yang mau dirubah? Baik.
Dari segi ekonomi, pendidikan dan semuanya. Termasuk gaji untuk kesejahteraan TNI ya. Purnawirawan, semuanya adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Berarti hanya di Anies ya? Iya. Amin. Hatinya untuk Anies. Ya, dari rekam jejaknya Anies yang layak mengawaki. Oke, terima kasih. Prestasinya, religiusnya, nasional dan internasional, cerdas, integritasnya. Cukup, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Pak Jenderal, dari Jenderal mana nih? Dari lingkup mana nih? Saya DIY. Tidak, TNI atau Bogor. pensiunan mana? Angkatan Udara. Udara. Bapak? Angkatan Darat. Izin tanya Pak, kenapa dukung Anies? Waduh, mutlak perubahan untuk keadilan kesejahteraan. Apa yang mau dirubah Pak? Apa yang sudah ada, yang kurang baik kita perbaiki. Termasuk kesejahteraan TNI ya Pak? Pastilah itu. Oke. Semua Bapak yang bisa diperbaiki. Kurang baik diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan, yang belum ada ya. Izin Pak Jenderal, ini dari TNI atau Polri? Saya dari Polri. Pensiunan ya Pak? Pensiunan Kapolda Banten. Kenapa pilih Anies Pak? Oh, saya pilih Anies memang memiliki kelebihan. Anies punya kelebihan sama Caimin ya, punya kelebihan. Kelebihannya apa nih Pak? Kompetensinya, rekam jejaknya, semuanya hebat ya. Hebat berarti. Iya. Dari itulah Bapak mau dukung ya? Iyalah. Termasuk visi misi? Iya. Oke, bagus. Izin nama Pak Jenderal. Keadilan, oke. Ya. Terima kasih Pak Jenderal. Namanya Pak Jenderal? Zulkarnain, Pak Jenderal. Kapolda Banten. Mantan Kapolda Banten. Terima kasih Pak. Ini atau Polri? TNI. Nah, kenapa Darat. namanya Pak Jenderal? Kadang Pambudi. Kenapa pilih Anies Pak Jenderal? Jujur. Izin Pak Jenderal, ini Jenderal TNI atau Polri? Polri. Sebagai apa dulunya Pak? Dulu dari Trena Mabes Polri. Kenapa mendukung Amin? Harus kita dukung, kita harus berubah. Kalau tidak berubah, kita akan sengsara terus. Termasuk kesejahteraan TNI ya? Kesejahteraannya TNI Polri harus dibenahi. Baik. Yang utama masyarakat kita. Sekian dan terima kasih ya Pak Jenderal ya. Izin Pak Jenderal dari TNI atau Polri? Dari Angkatan Darat. Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Priyatna. Kenapa dukung Anies Pak Jenderal? Kita menginginkan perubahan. Apa sih yang mau dirubah Pak Jenderal? Perubahan yang tidak baik saat ini kita rubah sehingga rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Contoh Pak, satu saja. Satu, sekarang di daerah banyak rakyat yang menjerit, petani maupun nelayan susah mendapatkan bahan bakar, dapat bibit, dapat pakan ternak. Berarti Amin yang bisa mewujudkannya? Insya Allah Amin dapat mewujudkan yang lebih baik. Terima kasih Pak Jenderal. Sekarang lagi saya bersama dengan para Jenderal Bintang 3. Saya mau minta pendapat terkait dengan apa alasan mendukung Pak Anies. Silakan Pak. Pak dari Polri atau TNI? Dari TNI Angkatan Laut. Bapak laut juga? Dari laut juga. Semuanya? Dari darat. Apa alasan dukung Amin? Yang jelas Bapak Anies Baswedan mempunyai rekam jejak yang sangat baik, kemudian rekam karya yang sangat baik, dan mempunyai gagasan juga yang sangat baik yang akan diterapkan di dalam pemerintahan yang akan datang. Dan insya Allah Amin sukses. Ada Amin lagi menang. Pak, tambahan Pak. Saya mantan prajurit, jiwa saya adalah pembela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu ada di Anies. Sama dengan saya. Keadilan dan kebenaran ada di Amin ya Pak? Ya. Oke Pak Tri. Jadi yang jelas Amin memberikan harapan bahwa negara kita nanti akan bisa untuk tetap menjaga NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen serta Pancasila. Baik. Oke, luar biasa ya semangat dari Bung Frits Alorboy ya, jasanya sangat besar bagi Pak Anies dan juga Caimin ya. Oke, kenalannya juga jenderal-jenderal guys ya. Ini patut diapresiasi saudara saya dari NTT ya. Tapi bukan berarti saya mendukung Pak Anies guys ya. Ini hanya saya jadikan konten hiburan saja karena memang sudah lama saya nggak reaksi tentang atau tema tentang Pak Anies ya.
Tetap semangat untuk pendukung-pendukung dari Pak Anies. Nanti kalau punya kesempatan ikuti juga ya, ikuti juga. Mari kita sama-sama merayakan kemenangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, guys. Tes. Mudah-mudahan Allah melindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, ini ibundanya Pak Anies Baswedan, walaupun sudah sepuh usia 80 tahun masih ngajar ya, ilmunya masih mengalir, bermanfaat, sudah nggak kehitung rakyat Indonesia, generasi muda Indonesia yang dibuat cerdas oleh ibu ini. Dan ibunya Pak Anies ini insya Allah adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena pengajar, pendidik. Mudah-mudahan doa ibu dikabulkan oleh Allah. Ibu sehat ya Bu ya. Semoga ibu bisa melihat, menyaksikan Pak Anies dilantik jadi presiden. Kita doa sama-sama ya Bu, karena saya yakin doa restu ibu pasti akan mengguncang arsy-Nya Allah. Doakan kami semua kuat dan selalu tetap pendirian bersama Anies Baswedan. Amin ya Rabbal Alamin. Anies Rashid Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pernah dicopot oleh Bapak Presiden kita. Berikut fakta menarik yang pasti belum kamu ketahui. Berdarah keturunan Arab, beliau merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Merupakan tempat dan tanggal lahir beliau. Akademisi, aktivis sosial, dan politikus. Seperti itulah masyarakat Indonesia mengenalnya. Tapi tahukah Anda, beliau pernah menghabiskan waktu 8 tahun sebagai rektor di Universitas Paramadina. Sangat singkat sekali. 2014, beliau ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tetapi 2 tahun kemudian dicopot. Mungkin itulah yang membuat kami tidak pernah merasakan kehadiran beliau di dunia kebudayaan. Iya, bertiga kan kompakan Pak. Artinya apa tuh Pak? Berkompetisi dengan Ahok di 2017 untuk memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Kursi panas Gubernur DKI Jakarta berhasil dimenangkan oleh beliau. Akan tetapi sangat disayangkan, Ahok harus menjadi terpidana kasus penistaan agama. Kinerja beliau saat menjabat yang terakhir sangat luar biasa. Yang pertama, mengubah sistem sewa rumah susun, membatalkan beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan, serta memfokuskan pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Dan yang terakhir dan paling luar biasa, yaitu berhasil membangun JIS, Jakarta International Stadium. Tapi ada yang tahu nggak ya, gimana kelanjutan program OKOC? Calon presiden yang paling cepat mendeklarasikan diri. Akankah sejarah 2017 terulang kembali? Beliau berhasil menduduki kursi panas, dan kali ini sebagai presiden 2024. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar, like jika menyukainya, share ke teman-teman dan fans Pak Anies Rashid Baswedan. Beribadah doakan Palestina. Oke. Lalu minta kepada bupati, wali kota. Elah, pahlawan kesiangan. Kemarin kemana? Waktu Palestina sama Israel tuh belum ada konflik. Kemarin kemana Pak Anies? Kok baru sekarang teriak-teriak bela Palestina? Kita ke belakang dulu ya. Ke belakang, kita lihat ke belakang dulu. Waktu itu Pak Anies dan Pak Ganjar masih sama-sama menjabat sebagai gubernur. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, Pak Anies gubernur DKI Jakarta. Dan pada saat itu Israel dan Palestina belum ada konflik seperti sekarang ini. Dan waktu itu juga timnas sepak bola Israel hendak melakukan pertandingan sepak bola melawan timnas Indonesia. Siapa yang berani teriak-teriak tolak tim Israel masuk Indonesia? Gubernur siapa yang berani berteriak seperti itu kalau bukan Pak Ganjar?
Pada saat itu tuh kok Pak Anies diam-diam baik. Kok baru sekarang teriak-teriak bela Palestina, bela Palestina. Kemarin kemana Pak Anies? Dari sini kita tahu siapa calon pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya dan mencintai sesama umat muslim di dunia. Dan siapa calon pemimpin yang hanya mencari perhatian untuk mendapat simpati dari para pembela Palestina. Siapa calon pemimpin yang hanya memanfaatkan keadaan Palestina untuk meraih simpati dari para pembela Palestina. Saya pembela Palestina. Makanya itu saya harus benar-benar teliti, harus benar-benar paham siapa calon pemimpin yang benar-benar mencintai umat muslim di seluruh Indonesia dan di seluruh negara luar. Pak Anies ini kan statementnya seolah-olah mencari perhatian dengan memanfaatkan keadaan Palestina yang sedang konflik sama Israel. Kalau Pak Anies benar-benar mencintai Palestina dan membenci Israel, udah dari dulu Anies itu teriak-teriak pada saat tim Israel itu hendak masuk ke Indonesia. Anies pasti sudah teriak, tolak Israel masuk ke Indonesia. Tapi Pak Anies enggak kan, diam-diam baik kan. Salam dari orang desa. Anies Baswedan memberi usulan agar orang Palestina itu dibawa ke Indonesia, suruh migrasi ke Indonesia. Janganlah nanti membuat pusing kayak orang Yaman itu, yang buat edukasi nggak bener gitu, membuat edukasi dengan dongeng-dongeng kesaktian, dongeng-dongeng karomah gitu. Para habaib itu yang dongeng Mi'raj 70 kali sehari, membuat rantai emas dari langit ke bumi dibentangkan, bisa Mi'raj 70 kali sehari, bisa memadamkan api neraka jahanam, bisa terbang pakai pesawat tanpa pesawat, ntar bisa ke bulan tanpa pesawat. Ya bikin bodoh aja. Janganlah, jangan. Udah kebanyakan. Masalahnya budayanya jadi kacau nanti. Kita sudah punya budaya Nusantara yang lebih hebat, jauh lebih hebat. Bisa bikin Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Sementara Yaman itu kan nggak pernah bisa membuat teknologi apapun gitu. Jangan. Anies Baswedan tunggangi aksi bela Palestina untuk kepentingan politik. Waduh. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Tuduhan Anies tunggangi aksi bela Palestina yang kemarin cukup ramai lantaran dari ketiga capres cuma Anies doang yang hadir. Tapi tenang, kata panitia pelaksana semua capres udah diundang, tapi memang kebetulan Anies doang yang hadir. Free Palestine, free Palestine. Kalau semua capres diundang, kenapa nggak pada datang ya? Pada kemana? Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar. Oke guys ya, semua capres tidak perlu datang ya. Mereka tidak perlu harus menunjukkan dengan kata-kata yang seperti itu ya. Tentu berbeda dengan karakter Pak Anies. Kalau untuk jago menata kata ya, jago berkata-kata, jago berpidato, nah itu memang keahlian beliau. Tetapi kalau untuk aksi nyata ya, bisa nggak seperti Pak Prabowo merogoh kocek pribadi kemudian memberikan 5 miliar ke Palestina. Lalu kemudian Pak Ganjar Pranowo ya kemarin rela loh dihujat, dimaki-maki satu negara demi membela Palestina ya. Jadi aksi nyata yang mereka tunjukkan, mereka lakukan bukan hanya sekedar teriak-teriak seperti itu ya, tetapi tidak ada aksi nyatanya ya. Ini kan temanya hiburan ya, jadi jangan terlalu serius ya. Saya akan memberikan semangat ya, tetap semangat untuk para pendukung-pendukung dari Pak Anies. Tapi satu hal yang saya minta dengan
penuh kerendahan hati ya, agar pendukung-pendukung dari Pak Anies ini meluangkan waktu ya, bersedia nanti mengikuti ya, misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud udah terpilih menjadi presiden ataupun wakil presiden, bersedia untuk mengikuti deklarasi kemenangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga tayangan tadi dapat menghibur teman-teman ya, yang capek pulang kerja, yang lagi butuh refreshing, butuh tontonan hiburan. Semoga tayangan tadi ya memberikan hiburan ya. Oke, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.